Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara hidup tenang walau banyak hutang. Nah, video ini khusus saya tujukan kepada teman-teman yang sekarang sedang melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, sedang stres, sedang cemas hidupnya. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, kita tahu kalau kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar, itu pikiran kita akan ruwet ya teman. Jadi kita akan kepikiran terus. Jadi teman-teman wajib untuk melakukan 4 hal ini agar terbebas dari itu semua. Nah, yang pertama adalah teman-teman wajib rubah mindset tentang hutang. Ini sangat penting sekali. Nah, hutang itu kita tidak bisa bayar tagihan. Nah, tapi kalau kita punya uang ke depan, kita akan melunasinya. Jadi mindsetnya harus dibangun seperti itu. Jadi cuma masalah momentum ya teman. Jadi sekarang galbay nggak apa-apa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau kita punya uang berlebih, kita akan bayar tagihan. Toh kalau kita galbay sekarang itu resikonya masih bisa kita handle ya teman, karena galbay di pinjaman online itu beda dengan galbay di bank swasta atau nasional yang punya jaminan. Kita di pinjaman online ini cuma jaminannya KTP, jadi tidak akan ada penyitaan aset ya teman. Jadi lebih aman ke depan, tidak ada yang namanya akan dipenjara atau yang lainnya. Jadi ini masalah momentum saja. Sekarang galbay nggak apa-apa, 2 tahun 3 tahun kita akan bisa melunasinya. Jadi jangan berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Kita berusaha melunasinya kok kalau mindset kita ditata dari sekarang. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah jangan fokus lunasi padahal nggak ada duit sepeser pun. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita menghalalkan cara untuk melunasi tagihan, lama-lama hidup kita akan semakin hancur ya teman. Hutang untuk melunasi hutang itu sama saja mengubur kuburan kita sendiri, karena semakin lama hutang kita semakin bertumpuk. Dan hutang yang tadinya 1 juta bisa sampai 10 juta, bisa sampai 15 juta, bisa juga sampai 30 juta karena kita hutang lagi. Jadi saran saya, stop hutang dari sekarang. Fokus galbay saja, tidak perlu membayar hutang. Jadi nanti ke depan hutangnya tidak akan bertambah lagi. Dan teman-teman harus lakukan ini segera. Kalau tidak dilakukan maka hutang teman-teman akan tambah banyak. Nah, untuk resiko galbay juga masih bisa kita handle kok. Jadi jangan pernah takut tentang ini ya teman. Stop hutang, stop menghalalkan segala cara untuk membayar tagihan. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga adalah pasrahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar karena kita tidak mampu, ekonominya kita sedang sulit, kita pasrahkan, berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya, carikan jalan agar bisa melunasi semua tagihan kita. Nah, kita harus rajin-rajin beribadah ya teman, dan jangan lupa bersedekah. Nah, sangat penting sekali, karena kalau kita bersedekah artinya kita membuka jalan rezeki kita. Jadi tidak perlu takut kalau kehilangan uang untuk sedekah, itu sama saja kita membuka jalan untuk rezeki kita lebih lancar ke depan. Dan yang paling penting nih, membahagiakan orang tua. Ini sangat penting sekali karena doa dari orang tua itu tembus ke langit ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang ini. Jadi teman-teman wajib membahagiakan orang tua, karena orang tua itu doanya 1 kali lebih bagus dari 100 ulama ya teman. Jadi teman-teman harus lakukan ini, berdoa kepada orang tua, membahagiakan orang tua, dan kalau sampai dia berdoa kita bisa langsung terwujud keinginan kita. Nah, itu untuk yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah berusaha sungguh-sungguh cari pendapatan lain. Nah, ini banyak yang menyepelekan ini ya teman. Kalau sudah galbay ya sudah, tinggal tidur, tinggal hal-hal yang lain rebahan. Tidak seperti itu teman-teman, jangan bermalas-malasan. Kalau sudah galbay ya jadikan fokus teman-teman tidak untuk melunasi tapi untuk cari pendapatan lain. Nah, ini tujuannya untuk yang namanya menaikkan ekonomi teman-teman, menaikkan yang namanya value teman-teman, pendapatan teman-teman per bulannya. Jadi kalau teman-teman terus melakukan ini, misalnya teman-teman coba berusaha cari pendapatan lain di luar pekerjaan teman-teman, misalnya jualan pinggir jalan atau buat video seperti saya atau hal-hal yang lainnya, ya intinya teman-teman bisa dapat duit seperti itu guys. Jadi kalau sudah dapat duit, nanti endingnya ekonomi teman-teman akan terangkat dan ada uang sisa itu untuk membayar tagihan pinjaman online. Ini bisa dilakukan berkala ya teman, jadi tidak bisa langsung dapat duit. Saya juga memulai channel ini sekitar 6 bulan 1 tahun bisa dapat uang, jadi tidak instan ya teman. Semua ada prosesnya, jadi tidak secepat itu. Jadi harus teman-teman telateni, harus teman-teman lebih bekerja keras, giat cari income lain, pendapatan lain di luar pekerjaan teman-teman, agar teman-teman
dapat uang yang banyak dan endingnya bisa melunasi semua tagihan pinjaman online. Nah, itulah cara hidup tenang walau banyak hutang. Teman-teman harus fokus cari pendapatan, tidak fokus membayar hutang, padahal teman-teman pendapatan sekarang nol ya teman. Jadi itu saja video singkat dari saya, semoga teman-teman bisa terbantu dan tercerahkan dengan video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.